Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Bapak dan Ibu Guru atas waktunya yang menyempatkan untuk bisa hadir di rapat yang dilakukan secara virtual ini. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai rapat ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, rapat kali ini saya akan membahas tentang proses pembelajaran di era COVID-19 ini, sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Kabid. Saya akan menayangkan beberapa slide ya, yang telah Bapak Kabid sampaikan dalam rapat pada waktu lalu. Nah, di sini moto pembelajaran pada era pandemi COVID-19 yaitu pembelajaran PAS, yang artinya produktif, aman, dan sehat. Yang kemudian, dasar dan prodik pembelajaran untuk tahun pelajaran 2020-2021. Nah, di sini bisa dibaca ya. Yang pertama, ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tentang SKL, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Yang kedua adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tentang pengelolaan kegiatan ekstrakurikuler dan implementasi pendidikan kepramukaan. Dasar dan prokes pembelajaran tahun ajaran 2020-2021 itu mengacu pada SE Kemendikbud nomor 15 tahun 2020 tentang BDR, belajar dari rumah. Yang kedua adalah SKB 4 materi. Yang ketiga adalah Peraturan Wali Kota Tasikmalaya nomor 19 tahun 2020 tentang pemberlakuan PSBB secara proporsional dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di Kota Tasikmalaya. Dan yang terakhir adalah Peraturan Wali Kota Tasikmalaya nomor 24 tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan pada tempat dan fasilitas umum dalam masa pandemi COVID-19 di Kota Tasikmalaya. Nah, adapun strategi dan mekanisme pembelajaran pada tahun 2020 dan 2020-2021 ini, di mana di dalam masa pandemi COVID-19 tahun 2019 ini, maka pembelajaran yang berlaku adalah daring, luring, ataupun kombinasi antara daring dan luring. Nah, adapun pengaturan ruang pembelajaran. Nah, di sini maksudnya adalah apabila kita akan membuka sekolah secara tatap muka, maka harus memperlihatkan atau yang menjadi acuannya adalah lihat prokesnya. Ada pengaturan fasilitas sekolah atau pembelajaran pada tahun 2020 atau 2021. Nah, apabila kita ingin pembelajaran secara tatap muka, bisa dilakukan. Yang penting bisa memfasilitasi semua poin yang ada di sini. Ada ruang kelas, ruang belajar, penggunaan alat atau media pembelajaran, penggunaan laboratorium, penggunaan perpustakaan, lapangan, kantin, dan olahraga. Nah, di sini juga apabila kita akan melakukan pembelajaran secara tatap muka, kita harus memperhatikan penampilan guru sesuai dengan prokes di era pandemi COVID-19 ini. Ya. Seperti menggunakan masker, menggunakan sarung tangan, dan lain sebagainya. Nah, kinerja guru juga dalam pembelajaran tahun ajaran 2020-2021 yaitu keterampilan mengelola atau memfasilitasi PJJ dengan menggunakan media telelearning. Ya, medianya ada Zoom Meeting, Webex, video conference, blog, Facebook, YouTube, dan lain-lain. Nah, itu sesuai dengan kreativitas guru untuk bisa memfasilitasi pembelajaran daring selama era COVID-19 ini. Maka dari itu, guru dituntut untuk
sekreatif mungkin membuat materi atau menyampaikan materi daring ini dengan menggunakan media-media secara online. Nah, kinerja guru juga dalam proses pembelajaran tahun 2020-2021 itu menggunakan atau berpedoman pada SE nomor 14 tahun 2019, yaitu RPP dengan RPP 1 lembar, di mana RPP tersebut sudah menginclude atau sudah meliputi aspek-aspek pembelajaran yang sesuai dengan kondisi sekolah kita. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan atau ada materi yang belum dipahami. Ada pertanyaan, komponen RPP 1 lembar yang paling penting itu apa saja? Nah, di dalam RPP 1 lembar ini, komponen yang paling penting yaitu satu ada tujuan pembelajarannya, kedua adalah langkah-langkah pembelajaran, dan ketiga adalah penilaian pembelajaran. Nah, di mana tujuan pembelajaran itu harus bukan berbasis atau berpola ABCD ya. Ada audience, behavior, condition, and degree. Nah, kemudian langkah-langkah pembelajarannya sesuai dengan apa yang akan diajarkan kepada anak-anak, dan yang terakhir adalah penilaian pembelajaran. Seperti itu. Ada lain? Ada yang lain? Cukup? Nah, oke. Saya rasa cukup ya rapat kali di hari ini tentang proses pembelajaran di era COVID-19. Semoga kedepannya kita bisa lebih berkreasi untuk membuat model pembelajaran yang lebih menarik untuk pembelajaran daring. Oke, saya rasa cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.